Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat pagi semuanya. Oke, semoga hari ini kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga hari ini kita semua siap untuk menerima materi matrikulasi kuliah kimia dasar. Oke. Nah, hari ini untuk matrikulasi kuliah kimia dasar, nah, ini adalah topik-topik bahasan yang akan kita bahas di kuliah matrikulasi ini. Ada 10 bab, ya, sekitar 10 bab yang akan kita bahas. Nah, agar tidak terlalu panjang, saya sudah membaginya menjadi 3 sesi. Ya, 3 sesi. Nah, nanti setelah per sesi itu nanti akan ada post-test untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang telah disampaikan. Nah, jadi teknisnya adalah kalian menyaksikan video ini, kemudian setelah menyaksikan video, kalian mengerjakan soal-soal post-test. Nah, selanjutnya nanti istirahat sebentar, lalu kita lanjut ke sesi berikutnya seperti itu ya, sampai nanti waktunya habis. Nah, kita mulai saja dari bab pertama. Oke, sesi pertama ya. Kita mulai membahas tentang materi. Oke. Nah, berbicara tentang kimia dasar, nah kita harus tahu dulu, kita paham dulu sebenarnya ilmu kimia itu membahas apa. Nah, kalian masih ingat ilmu kimia itu membahas tentang apa pengertiannya? Nah, kimia sendiri adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan alam ya. Nah, dikhususkan dalam kimia ini adalah dia mempelajari tentang materi, sifat, dan perubahannya. Nah, materi itu apa? Ya, pengertian dari materi itu sendiri apa? Nah, materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan. Jadi ketika sesuatu ini ya benda atau disebut dengan zat gitu ya. Ketika dia memiliki massa dan menempati ruangan, berarti dia termasuk materi. Nah, ketika dia termasuk ke dalam materi, berarti dia termasuk ke dalam kategori apa? Termasuk ke dalam kategori ilmu kimia yang kita pelajari itu. Jadi ada materi, ada sifat, dan perubahannya. Jadi ruang lingkup kajian dari ilmu kimia itu adalah materi, sifat, dan perubahannya. Nah, sekarang coba diberikan contoh apa saja di materi dan bukan materi yang ada di dalam dunia ini. Nah, coba kalian ingat-ingat lagi ya, mana yang termasuk ke dalam materi dan yang bukan termasuk ke dalam bukan materi. Nah, kalau materi semuanya ya, semua yang bisa kita lihat, kita raba ya, karena dia menempati ruangan ya. Segala sesuatu yang memiliki massa atau berat dan dia menempati ruangan, berarti dia itu adalah materi. Jadi semuanya, benda apapun itu. Apakah itu apa yang di sekitar kita sekarang ini, ada buku ya, kertas, kemudian ada gadget, dan semuanya itu adalah materi. Dan kalau bukan materi apa? Contohnya suara ya, bunyi, cahaya, itu kan termasuk ke dalam gelombang. Seperti itu. Nah, materi bisa diklasifikasikan. Ini adalah klasifikasi dari materi itu ya. Bisa diklasifikasikan menjadi suatu zat murni atau campuran. Nah, kalau zat murni itu berarti komposisinya tetap dan sifatnya tertentu, ya. Sedangkan kalau campuran itu dia terdiri dari sejumlah zat, sifatnya tetap dipertahankan dan dapat dipisahkan dengan cara fisika, ya. Nah, zat murni ini bisa berupa unsur atau bisa berupa senyawa. Nah, kalau unsur itu berarti dia tidak dapat dipisahkan lagi menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan cara kimia. Ya.
Nah, sedangkan kalau senyawa, dia terdiri dari 2 atau lebih unsur. Jadi gabungan ya, gabungan dari unsur, komposisinya tetap, kemudian dapat dipisahkan secara kimia. Yaitu bedanya antara unsur dan senyawa. Nah, kalau campuran juga memiliki dua bentuk ya, ada yang homogen dan heterogen. Kalau homogen berarti komposisi dan sifatnya itu seragam, sedangkan kalau heterogen berarti komposisi dan sifatnya tidak homogen atau tidak seragam, seperti itu. Jadi ketika zat murni berubah menjadi campuran berarti itu dia merupakan satu perubahan fisika. Nah, sedangkan ketika unsur berubah menjadi senyawa, itu termasuk ke dalam perubahan kimia. Nah, jadi ini bisa terlihat lebih jelas ya kalau dituliskan seperti ini. Nah, kalau dia berupa zat ya, dia kan bisa berupa unsur atau senyawa ya, zat yang berupa unsur atau senyawa. Nah, kalau unsur itu dia hanya ada satu atom, satu buah atom. Ya, contohnya ini. H. H itu apa? Hidrogen ya, unsur hidrogen kalau satu. Kalau dia bergabung, dua atom hidrogen bergabung, dia akan membentuk senyawa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada unsur H, C, dan O ya. Ketika dia bergabung, dia akan membentuk suatu senyawa, H2CO3. Nah, seperti itu ya contohnya. Itu adalah contoh perbedaan antara unsur dan senyawa. Nah, kalau campuran itu, kalau homogen berarti dia komponen-komponen dalam campuran itu tidak tampak lagi. Ya, jadi dia istilahnya tuh larut sempurna ya, atau sudah terlarut dalam sempurna. Sedangkan kalau heterogen berarti komponen-komponen yang ada di dalam campuran itu masih ada tampak. Contohnya apa? Ya gampangnya ini contohnya ya, contoh yang sangat simpel. Air dengan garam gitu ya. Campuran itu terbentuk homogen, berarti dia larut ya. Sedangkan ketika air dengan pasir, campurannya heterogen, seperti itu. Itu contohnya yang heterogen, yang lain itu adalah susu ya. Susu itu kan masih ada susu bubuk ya. Susu bubuk itu ketika dicampur dengan air atau kopi ya, itu juga masih terlihat komponen-komponennya itu yang ada dalam campuran itu tampak. Berarti dia campurannya heterogen. Nah, ketika unsur berubah menjadi suatu senyawa, maka yang terjadi adalah perubahan kimia. Sedangkan ketika zat berubah menjadi campuran, nah itu disebut dengan perubahan fisika. Ya, jadi bedanya apa antara perubahan kimia dan fisika? Nah, kata kuncinya adalah ketika suatu materi itu, perubahan kimia itu berarti terbentuk zat baru. Ya, ada perubahan zat baru. Sedangkan kalau perubahan fisika itu tidak terbentuk zat baru. Jadi kalau dalam rumus kimianya sama aja, ya hanya bentuk fisiknya yang berubah. Nah, contohnya ini ya. Kalau apa aja bentuk yang termasuk dalam perubahan fisika itu, yang termasuk dalam tampilannya ya, seperti sifat-sifat fisikanya itu contohnya warnanya berubah, bentuk, bau, titik jedih, densitas, dan lain-lain. Itu termasuk ke dalam sifat fisika dan perubahan fisika. Kalau yang termasuk ke dalam sifat kimia dan perubahan kimia, yang harus diingat adalah komposisi kimia. Nah, komposisi kimianya ya. Nah, kata kuncinya di sini, komposisi kimianya berubah. Nah, kalau komposisi kimianya berubah, biasanya tampilan fisiknya juga berubah. Kita lihat contohnya ya, kalau perubahan fisika itu. Nah, contoh yang ini termasuk kepada tembaga ya. Tembaga itu awalnya bentuknya bongkahan, kemudian diubah bentuknya menjadi apa nih? Per ya, apa? Nah, ini kan cuman yang berbeda fisiknya aja ya, tampilan fisiknya aja yang berubah, padahal dia tetap rumus kimianya sama aja. Nah, kemudian ini adalah sulfur
dia berupa bongkahan kemudian berubah menjadi serbuk. Ini juga tampilannya aja, tapi tetap dia memakan suatu sulfur, jadi rumus kimianya sama. Dan begitu juga dengan air ya, ketika dia berubah menjadi padat, menjadi es, atau dia mencair, berubah menjadi air lagi, itu hanya tampilan fisiknya. Dan kata kuncinya adalah dia tidak terbentuk zat baru. Jadi rumus kimianya sama aja dari awal sebelum berubah, kemudian setelah berubah sama aja rumus kimianya. Nah, kalau yang ini adalah contoh perubahan kimia. Nah, kertas ketika dibakar, ini pasti rumus kimia langsung berbeda ya. Rumus kimianya ketika menjadi arang gitu ya, terbentuknya CO2 dan H2O, pasti rumus kimianya jadi berubah. Kemudian penuaan. Nah, penuaan itu termasuk perubahan kimia ya, karena yang berubah itu ternyata adalah kan tubuh kita ini juga senyawa kimia kan, ya kan, termasuk ke dalam materi kan, berarti termasuk ke dalam senyawa kimia. Nah, juga ketika berubah dari muda menjadi tua itu ternyata juga adalah perubahan kimia. Reaksi oksidasi ya, penuaan itu termasuk ke dalam reaksi oksidasi. Nah, kemudian juga besi berkarat. Besi berkarat karena itu ada pengikatan oksigen. Otomatis ketika sudah ada oksigen yang diikat berarti sudah terbentuk suatu zat yang baru. Jadi kata kuncinya adalah rumus kimia senyawa tersebut berubah. Itu yang termasuk ke dalam perubahan kimia. Nah, kemudian tadi ada campuran, kita belajar tentang campuran ya. Nah, campuran itu kan sebenarnya satu fisika ya, termasuk ke dalam perubahan fisika ya. Nah, dia ternyata campuran itu bisa dipisahkan kembali. Nah, caranya ada beberapa cara, bisa pakai, kalau ini pakai kertas saring ya. Kalau di lab pakai kertas saring biasa, atau kita bisa pakai destilasi. Nah, kalau destilasi ini biasanya pemisahan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Seperti itu. Jadi ketika karena campuran itu merupakan suatu perubahan fisika ya, jadi dia bisa dipisahkan lagi bisa dengan cara difilter atau disaring atau di destilasi. Oke. Jadi ruang lingkup dari ilmu kimia itu ya, materi, berbicara tentang materi, segala sesuatu yang menempati ruangan dan memiliki massa. Jadi kalau misalnya kalian ada masih mendengar 100% tanpa zat kimia, berarti dia hoax ya. Hoax itu maksudnya ya nggak mungkin lah, karena semua yang di alam ini adalah senyawa kimia gitu. Mana mungkin ya makanan tanpa bahan kimia, berarti bukan makanan dong. Apa dong kita makan? Ruang hampa, sesuatu yang hampa. Ya, jadi definisinya ingat lagi sebenarnya kimia itu apa ya. Jadi jangan ketika sudah belajar gitu ya, kalau bisa juga jangan salah-salah menyebutkan istilah lagi. Oke. Kemudian kita berbicara tentang atom. Nah, kalau berbicara tentang atom, apa sih yang ada di pikiran kalian? Nah, oke. Definisi awal, jadi atom itu berasal dari bahasa Yunani ya. Bahasa Yunani berasal dari kata atomos. Jadi A itu ya bahasa Yunani kalau ada A itu artinya tidak ya. A itu tidak, kemudian tomos itu artinya memotong atau memecah. Jadi arti kata dari atom itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipecah lagi. Nah, pertanyaannya adalah, benarkah atom itu tidak dapat kita pecah lagi? Nah, itu pertanyaan awal dari para ilmuwan. Apakah benar sebenarnya atom itu adalah, jadi misalnya kita potong-potong nih ya kertas, misalnya kita potong-potong menjadi kecil sampai ada satu bagian yang tidak bisa dipotong lagi, berarti dia adalah atom. Nah, awalnya kan seperti itu ya definisi awalnya. Nah, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan otomatis berkembang juga ya. Jadi istilah-istilah itu suatu berkembang lagi.
Nah, untuk teori atom sendiri, itu perkembangan teori atom yang terkenal ya, yang terkenal itu ada 5. Ada 5 model atom yang disampaikan oleh para ilmuwan. Nah, yang terkenal ya, pasti sudah banyak yang tahu ini ada teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, mekanika kuantum. Jadi kelima teori atom ini saling menyempurnakan ya. Jadi ketika ada satu teori, kemudian datang teori baru, dia menyempurnakan teori yang lama. Nah, ini secara garis besar model-model atomnya seperti ini ya. Ketika Dalton, model atomnya hanya seperti bola pejal. Kemudian kalau atom Thomson itu dia seperti roti kismis ya katanya ya. Nah, kalau model atom Rutherford itu seperti tata surya ya, seperti matahari yang dikelilingi oleh tata surya model atomnya. Kemudian kalau Bohr itu dia seperti lintasan-lintasan ya. Nah, yang terbaru yang sekarang terkenal dengan teori atom modern. Jadi atom itu digambarkan sebagai awan ya, nggak jelas. Jadi posisi elektronnya itu tidak jelas. Nah, coba kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama teori atom yang dikenal itu adalah teori atom Dalton. Nah, beliau berpendapat bahwa semua materi, yaitu dia mempunyai bagian terkecil yang disebut dengan atom. Nah, bagian terkecil yang disebut atom itu dia tidak bisa dipecah lagi, nggak bisa dibagi lagi. Nah, kemudian dia menyatakan bahwa atom-atom suatu unsur itu sama dalam segala hal, tapi berbeda dengan atom-atom unsur lain. Jadi kalau misalnya dulu sudah ada ya, sudah dikenal ada atom karbon gitu ya. Jadi semua atom karbon itu sifatnya sama ya, dan dia akan berbeda dengan atom lain. Jadi karbon pasti berbeda dengan hidrogen, tapi sama-sama karbon berarti sifatnya juga sama. Nah, itu teori yang dinyatakan oleh Dalton. Kemudian dia mengatakan adalah senyawa itu terbentuk dari ikatan antar penyusun-penyusun senyawa. Nah, mereka itu berikatan dengan perbandingan atom-atom yang sederhana. Nah, kelima dari teori atom Dalton ini terkenal dengan postulat Dalton. Jadi kalau digambarkan ya sketsanya, Dalton itu menganggap atom itu seperti bola aja seperti ini. Dan dia itu adalah bagian terkecil yang tidak bisa dipecah-pecah lagi. Nah, teori atom yang disampaikan oleh John Dalton ini ada kelemahan, ada kelebihannya. Ya. Nah, kelemahannya apa? Dia tuh tidak bisa menjelaskan bagaimana. Dia kan menganggap atom itu sebagai bola pejal ya. Tapi bagaimana suatu bola pejal itu bisa menghantarkan arus listrik? Itu belum bisa dijelaskan oleh teori atom Dalton. Nah, kemudian dia belum mengenal ada partikel atom, ada elektron, proton belum, dia belum mengenal ya. Nah, teori-teori yang disampaikan oleh Dalton itu masih berdasarkan pengukuran reaksi ya, pengamatannya itu masih pengamatan skalanya makro, jadi bukan mikro ya, jadi secara makro. Nah, tapi ada kelebihan dari teori atom Dalton ini. Jadi Dalton ini sudah menetapkan dasar-dasar hukum perbandingan tetap dan karakteristik massa dari suatu atom. Dan dia juga sudah mengenalkan istilah berat atom, dan dia berusaha menetapkan seperangkat berat atom relatif. Jadi kalau sekarang istilahnya massa atom relatif ya. Nah, dia juga berhasil menetapkan dasar untuk meramal hukum kelipatan perbandingan. Ya, itu untuk senyawa unsur-unsur yang membentuk suatu senyawa ya. Oke, selanjutnya ada teori atom Thomson. Nah, kalau Thomson itu ini ada sejarahnya ya, tinggal kalian baca bagaimana penelitian dari J.J. Thomson ini. Nah, beliau mengemukakan bahwa kalau atom itu ternyata suatu bola juga ya, bola pejal, tapi dia bermuatan positif. Bola pejal yang bermuatan positif, seperti gambar ini ya. Nah, dikelilingi oleh elektron. Elektron berarti
yang bermuatan negatif ya tersebar dalam bola tersebut. Nah, saat Thomson inilah yang pertama kali menemukan elektron itu ya, yang mengajukan teori tentang elektron ini. Nah, kelebihan dari teori atom Thomson ini adalah dia sudah bisa membuktikan bahwa ada partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Kemudian dia mematahkan anggapan bahwa atom adalah bagian terkecil. Ternyata dalam atom itu ada lagi partikel atom dasar atau partikel subatomik ya. Nah, kelemahannya adalah pada teori atom Thomson ini masih belum dijelaskan ya bagaimana susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Hanya secara garis besar bahwa dia mengatakan bahwa atom itu berupa bola pejal yang bermuatan positif, kemudian ada elektron yang tersebar dalam bola tersebut. Nah, teori dari Thomson ini dikenal dengan teori atom Rutherford. Nah, kemudian untuk teori atom Rutherford, nah, atom itu digambarkan sebagai ruang kosong aja dengan inti. Jadi dia sudah mengenal inti ya, dengan inti nukleus, jadi di ruang kosong, dan dia mengandung muatan positif terletak di pusat dan elektron itu yang mengelilingi intinya. Jadi dia sudah tahu bahwa massa atom itu terpusat pada inti atom. Kemudian elektron dia akan mengelilingi inti atom itu atau nukleus itu pada orbitnya. Bisa dibayangkan seperti planet-planet mengelilingi matahari. Nah, kelebihannya apa? Jadi Rutherford ini orang yang sudah berjasa dalam mengenalkan konsep lintasan untuk kedudukan elektron. Nah, atau nantinya disempurnakan oleh Bohr bahwa itu disebut dengan kulit atom. Tapi dia tidak bisa menjelaskan kenapa elektron itu tidak jatuh ke dalam inti. Karena secara teori fisika ya ketika elektron itu terus mengelilingi inti, dia akan kehilangan energi dan kemudian akan menumpuk inti. Tapi belum bisa dijelaskan pada teori atom Rutherford ini. Nah, kalau kemudian lanjut ya, ada teori atom Bohr. Jadi Rutherford dan Niels Bohr ini dia bekerja sama dimodifikasi teori atom sebelumnya. Dan dia menambahkan bahwa pada teori atom Bohr ini elektron mengelilingi inti pada tingkat-tingkat energi yang berbeda. Jadi ada banyak ya tingkat energi ini disebut dengan kulit elektron. Jadi dia sudah mengetahui bahwa ternyata elektron itu berada pada kulit-kulitnya. Nah, jadi satu elektron itu bisa berpindah antar kulitnya itu atau berpindah pada tingkat energi dari satu ke yang lain itu dengan cara melepaskan atau menyerap energi. Ya. Kalau misalnya elektron itu berpindah dari tingkat energi tinggi ke rendah, maka akan ada pemancaran energi. Sedangkan kalau dia berpindah dari tingkat energi rendah ke tinggi, dia akan menyerap energi. Nah, kalau misalnya elektron itu hanya bergerak pada lintasannya, maka dia dalam kondisi stasioner ya, tidak memancarkan atau dia juga tidak menyerap energi. Nah, kelebihannya apa dalam teori atom Bohr ini? Dia bisa menjelaskan bagaimana elektron itu tidak akan menumpuk inti ketika dia bergerak terus ya. Kenapa dia tidak menumpuk inti? Nah, tapi ada kelemahannya. Kelemahan dari teori atom Bohr itu hanya bisa menjelaskan atau relevannya itu teorinya itu hanya untuk atom-atom yang elektronnya sedikit. Jadi golongan 7A golongan 1 sampai 8A ya. Atau unsur-unsur planet tersebut yang bisa dijelaskan oleh atom Bohr itu kalau sudah banyak elektronnya sudah banyak, sudah tidak berlaku lagi teori dari Bohr ini.
Nah, yang terakhir, ya yang teranyar itu adalah teori mekanika kuantum. Dia itu diperkenalkan oleh Schrödinger dan Heisenberg. Nah, apa sih inti dari teori mereka itu? Inti dari teori mereka menyatakan bahwa posisi elektron itu tidak bisa dijelaskan secara pasti, hanya ada istilah kebolehjadian ya. Di daerah kebolehjadian ditemukannya elektron. Nah, daerah yang memiliki peluang yang besar itu disebut dengan orbital. Nah, model atom tersebut itu jadi inti atom ya, tetap bermuatan positif. Dia kelilingi oleh elektron-elektron pada orbitalnya. Kalau sebelumnya kan orbit ya lintasan, jadi jelas. Menurut Bohr itu jelas posisi elektron di sebelah mana. Tapi kalau menurut teori mekanika kuantum, nggak bisa diprediksi secara pasti ya posisi elektronnya itu di mana. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi elektron.